Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kiai, yang saya hormati jamaah sekalian. Begini Pak Kiai, itu pernah saya lihat banner gitu ya, atau kajian tauhid mengenai keberadaan Allah. Nah, setahu saya itu dari saya sekolah gitu ya, itu memang menurut pemahaman saya ada kata-kata aras ya, bahwa Allah itu ada di singgasana atau aras gitu. Tapi kemarin itu saya sering ngedapetin bahwa Allah itu tidak terikat pada tempat dan waktu gitu. Nah ini sampai sekarang ya mungkin jamaah yang lain sudah paham ya, karena saya jarang ngaji gitu Pak Ustadz ya. Nah jadi ini sampai sekarang saya jadi kepikiran begitu ya kan. Karena kan prinsipnya nggak mungkin di satu sisi kita mengimani ayat Allah, sementara di satu sisi kita mengingkari ayat Allah. Sementara ayat Allah sendiri ya memang ada ayat ya yang seperti tadi Pak Ustadz ya. Sebetulnya kita harus memahami tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat berbicara tauhid. Bagaimana ini? Apakah Allah itu di mana gitu? Tadi disinggung, ada yang bilang duduk di aras, ada yang bilang ada tapi tidak terikat oleh ruang dan waktu, oleh tempat gitu. Ini bagaimana? Sebetulnya yang kemudian kita kelirunya itu adalah hanya kita membaca satu ayat lalu kita langsung merumuskan seluruhnya. Ini yang menjadikan keliru cara memahami. Ibarat orang buta baru megang ekor sapi lalu menyimpulkan bahwa sapi itu kayak ular karena hanya berpatokan pada ekor saja. Ini yang menyebabkan menjadi premis yang disusun tidak rapi sehingga konklusinya menjadi tidak rapi. Ulama udah menjelaskan panjang lebar. Dalam Al-Quran juga ada ayat laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun ciptaannya. Yang mana ciptaannya butuh tempat. Allah tidak sama, kata Allah. Quran juga yang ngomong. Bahkan dalam surat pendek Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan siapapun. Bila kita makhluk butuh kepada tempat, ruang disebutnya, maka dengan sendirinya walam yakullahu kufuwan ahad, kita harus imani ini ayat Quran. Allah tidak sama dengan kita. Kita butuh tempat, berarti Allah tidak butuh tempat. Begitu ketika Al-Quran berbicara. Namun Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang dalalahnya jelas, tidak bersayap gitu. Ada ayat mutasyabihat, yakni ayat yang samar, yang nampak bersayap. Tentu Allah udah bilang, kalau yang mutasyabihat yang tahu adalah Allah warrasikhuna fil ilmi. Sehingga agar supaya singkat begitu, apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam karya-karya mereka, semacam apa? Semacam imam
Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Jauharatut Tauhid, bagaimana seorang muslim berakidah, memahami ayat-ayat mutasyabihat, beliau telah menjelaskan dengan gamblang, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas teks Al-Quran atau teks hadis yang memberikan sangkaan pemikiran pada kita ada kemiripan Tuhan dengan ciptaannya, semacam apa yang Bapak sebut surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan lain-lain. Bukan itu saja, Rahman beristiwa di atas aras. Ini apa ini istawa ini apa begitu? Bersemayam itu apa begitu? Jadi Belanda bersemayam di Indonesia. Biar gampang. Tuh bersemayam itu apa begitu? Apakah Belanda itu maknanya pantatnya ditempelin dari Sabang sampai Merauke, arti bersemayam? Apakah artinya dia menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Itu yang harus kita faham. Gitu. Istawa ini maknanya apa? Apa maknanya? Adalah duduk yang pantatnya ditempelin. Ini makhluk berjisim. Begitu. Ataukah maknanya menduduki itu maknanya bukan menduduki Belanda, menduduki Indonesia, maknanya bukan nempelin pantat dari Sabang sampai Merauke. Menduduki itu sama dengan menguasai. Ini yang dia harus paham. Sehingga dia tidak kesulitan di dalam agama. Maka ulama telah menjelaskan istawa maknanya banyak. Ditulis oleh ulama sampai 22 makna. Sempurna, duduk, menguasai, dan macam-macam maknanya. Maka dari makna yang banyak, mana makna yang sesuai dengan kebesaran Allah? Karena Al-Quran sejatinya dari Allah tidak bertabrakan satu dengan yang lain, karena keluar dari Tuhan yang satu. Yang terkesan bertabrakan karena kita ngambil sepotong untuk memutuskan seluruhnya. Ini yang menjadi repot adanya. Maka ketika ulama menjelaskan Allah itu ada, tak butuh tempat. Kenapa? Begitu. Sebab tempat adalah makhluk. Berarti Tuhan butuh sama makhluk. Udah lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Karena Allah qiyamuhu binafsi. Begitu. Lalu bagaimana menyoroti ayat itu? Nah, ulama udah jelasin. Tafsiri ayat itu dengan tafsir yang benar. Multi tafsir. Kalimat yang multi tafsir tidak boleh sembarangan. Kita mentafsiri. Teman saya bilang, aduh saya udah seminggu nggak masak. Kalau orang tidak memahami, berarti nggak makan. Bukan, karena memang yang masak bininya. Kalimat itu siapa ini yang ngomong ini begitu? Oh dia, begitu. Nah, kalimat itu bersayap. Begitulah kalimat yang orang suka paksakan. Tuhan duduk. Duduk bagaimana? Begitu. Nah, karena dia dipaksakan. Padahal Quran itu sering bahasa sastranya tinggi, namanya badi' tauriyah. Karena itu Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2 itu, orang kalau mau terjun di Al-Quran butuh 14 disiplin ilmu.
supaya dia tidak berkata selagu-lagunya, bakalnya menjadi repot adanya. Karena itu ulama Ahlus Sunnah telah memberi penjelasan dengan panjang lebar begitu, bahwa Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada, tak butuh tempat. Sebelum kita menuju ke sana agar supaya kita lebih mudah, diri kita aja. Begitu. Kira-kira bapak kita yang bertanya agar supaya lebih gampang buat kita memahami agama. Kira-kira yang ngaji ini ada nyawanya enggak? Ini yang ngaji ini, ada nyawanya enggak? Ada. Baik, saya nanya, di mana? Di pala, di dada, di perut, di dengkul, apa di jempol kaki? Di mana? Ini kedengeran gak sih? Kedengeran gak sih? Kalau ditanya dipelototin apa dijawab, begitu maksud saya. Kenapa dipelototin? Kan bingung sayanya. Ini ada nyawanya enggak? Di mana? Kalau di mana nanya apa? Ah iya baik. Di mana? Jadi nih saya tanya, kelihatan apa kagak? Tuh enggak nanya itu enggak. Jadi perhatikan pertanyaan. Ada nyawanya apa enggak? Di mana? Di dalam badan. Di dalam badan. Maka ketika orang itu kakinya copot karena kena gula dipotong, nyawanya berkurang karena badannya, anggota badannya berkurang. Begitu enggak? Nah, di mana? Halo. Ini bakal menjawab pertanyaan tadi. Kalau saudaranya diem, sayanya bingung. Yang dasar aja enggak nyampe ini, begitu. Ada nyawanya enggak ini? Di mana? Halo, bingung juga saya ya. Jadi hidup tuh jangan takut salah. Kalau takut salah, alamat ya Allah jadikan saya orang bodoh. Jangan sampai saya pintar. Begitu. Orang dididik pintar nggak mau. Maka ditanya tuh biar pintar. Barusan dididik dalam hadis tuh. Yang bagi lil muallim tambihu talamidi, barusan diajarin. Ini ada nyawanya apa enggak? Enggak ada. Innalillahi. Ini ada nyawanya enggak? Bapak kita yang nanya aja dah, bantuin saya jawab. Ada nyawanya enggak bapak ini? Enggak ada. Ada nyawanya enggak? Bapak ini ada nyawanya enggak? Iya. Adanya. Iya. Enggak ada nyawanya. Ya Allah. Saya ngeri yang tadi nanya itu. Kagak ada nyawanya. Saya mau nanya, Bab, ini mendingan kemari. Mendingan kemari. Iya, nah iya kemari aja. Enggak apa-apa kok. Orang kita ngaji mau mencari kebenaran. Iya. Iya. Nih bapak kita yang nanya, yang lain ada nyawanya enggak? Baik, di mana nyawa bapak? Di leher. Kalau leher kanan enggak ada nyawa.
Kalau leher nggak ada nyawa. Begitu. Jadi nyawa tuh adanya di leher. Begitu ya? Begitu. Bener nggak? Saya nanya dulu yang ngaji nih. Tadi ditanya nggak jawab, saya nanya lagi nggak jawab, kan bingung juga sayanya. Ini mau sampai kapan ngaji? Begitu maksud saya. Saudara jawab aja. Begitu. Sebab ini dilatih biar pinter gitu. Begitu. Jangan takut. Tuh kata abang kita tuh kan berani jawab, kita doain panjang umur, murah rezeki. Yang nggak mau jawab mau geseret rezekinya. Karena nggak mau pinter begitu. Jadi kata abang kita nih, nyawa tuh adanya di leher. Orang mati tuh ada lehernya enggak? Bang, ada lehernya enggak? Hah? Enggak ada nyawanya. Kalau di leher dia ada leher. Hah? Nih abang nih ada nyawanya enggak? Ada. Di mana? Hah? Di tubuh. Berarti tubuh itu tempat nyawa. Orang mati itu ada tubuhnya enggak? Kalau di tubuh, di mana ada tubuh, di situ ada nyawa. Kan begitu logikanya. Begitu. Ini ada nyawanya enggak? Halo, tolongin saya apa ya? Jangan diem melotot. Saya benar-benar kalau diem aja pengen bodoh. Kasihan saudara, nanti Allah nggak kasih buka dadanya. Kasihan begitu saya. Karena ini ngaji gitu loh. Begitu. Kalau orang ceramah, saudara diem aja. Emang begitu kalau ceramah. Kalau ngaji nggak boleh. Jadi ada nyawanya nggak? Ada. Di mana bang? Hah? Ada di dalam. Berarti tubuh itu tempat nyawa. Tuh orang mati itu ada tubuhnya enggak? Hah? Hah? Berarti artinya kalau di tubuh, di mana ada tubuh, ada nyawa. Kan begitu. Nah? Enggak. Iya, di tubuhnya tuh di mana? Di bagian mati ya. Hah? Percis tempatnya gitu. Kalau ngomong di mana kan percis tempat, karena di mana pertanyaan tentang tempat. Begitu. Jadi nyawa kita ini di mana tempatnya? Iya. Begitu, Pak. Ini ada nyawanya enggak? Halo. Ada enggak ini? Hah? Ada. Di mana? Hah? Di mana aja? Di tembok dong. Kalau di mana aja berarti kagak ada nyawanya. Hah? Ini ada nyawanya enggak ini? Halo, di mana? Di darah. Di darah. Teman saya kemarin bekam. Habis buang darah, nyawanya berkurang. Karena darahnya berkurang. Begitu. Begitu enggak? Halo, begitu enggak? Hah? Enggak. Jadi di mana? Hah? Di sumur? Di umur? Umur. Jadi ini kagak ada ininya nih nyawanya. Hah? Kita enggak nanya umur, yang nanya tempat.
Umur tuh waktu. Hah? Iya, waktu. Kalau ngomong umur itu gumpalan waktu. Waktu apa tempat umur? Halo, ini pahami dulu nih. Umur tuh waktu apa tempat? Tuh, saya nggak nanya waktu di mana. Tuh, yang ditanya tempat, tuh, paham? Tuh, bahasa Indonesia ini tempat. Ini ada nyawanya nggak? Hah? Di mana? Digerakkan. Teman saya tidur kagak gerak, kagak ada nyawanya. Begitu nggak? Saya ngeri yang diam-diam nih nggak gerak, nih nggak ada nyawanya ini. Di mana? Di mana? Hah? Dalam hati. Teman saya kemarin habis sangkok jantung, nyawanya lepas. Begitu. Sekarang jantungnya baru, nyawanya 2. Begitu enggak? Begitu enggak? Enggak, berarti bukan. Ini yang di badannya loh yang saya tanya. Enggak yang di luar-luar, enggak. Saya balik. Nyawa ini ciptaan Allah apa bukan? Ciptaan Allah apa bukan? Lagi ciptaannya aja kita ora tahu tempatnya. Yang di badan kita. Masa hebatan nyawa sama Allah? Begitu. Kita nggak tahu, yang kita tahu tandanya. Tanda ada nyawa, gerak-gerak tuh tadi itu gerak-gerak tuh namanya tanda. Begitulah Islam membahas tentang tauhid. Ketika bertanya di mana, maka tanya dirimu. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya bakal kenal Tuhannya. Ketika mengenali diri kita, nyawa aja kita nggak paham. Bagaimana kita mau mengenal pencipta nyawa, tempatnya. Tempat nyawa aja kita sampai detik ini nggak ngerti kita. Tapi tahu ciri-ciri kita ada nyawa. Tapi tempat nyawa kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Itu Quran. Allah yang tahu dah. Begitu Quran. Itu nyawa yang di badan kita. Maka ketika mengklaim dia tahu tempat Allah, berarti ada jarak kita dengan Tuhan. Bagaimana kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Kami itu lebih dekat dari urat nadi. Bagaimana dengan ayat yang lain? Allah menyatakan Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebab arsy itu adanya di atas langit yang ketujuh lagi. Bagaimana dengan ayat huwallazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan itulah ulama telah menyimpulkan seluruhnya. Dengan kesimpulan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allahu mawjudun bila makan. Biasanya bagian ini yang membahas adalah Kiai Holil, grup Samahah yang pada bagian-bagian begini. Tapi karena ditanya, maka kurang lebih jawabannya seperti demikian. Bukan mengingkari Ar-Rahmanu ala arsistawa, tapi ulama memahami ayat ini bakal bertabrakan dengan ayat yang lain kalau memahaminya keliru. Kurang lebih maksudnya begitu. Wallahu a'lam.